Saya ini dari Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Adab dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabilah-kabilah Arab dan keunggulannya. Secara letak geografis, negeri Arab terletak di bagian barat daya benua yang secara berbatasan dari sebelah utara dengan Irak dan Suriah, dan di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oma, di sebelah barat dengan Laut Merah. Sebagian besar negeri ini terdiri dari gurun yang luas sehingga secara keseluruhan iklimnya sangat panas. Para ahli sejarah membedakan bangsa Arab menjadi dua golongan besar. Yang pertama, suku bangsa Ba'idah, suku bangsa Arab Ba'idah, dan suku bangsa Arab Baqiyah. Di mana suku bangsa Arab Ba'idah ini artinya suku bangsa Arab yang telah punah, sedangkan Baqiyah itu yang masih ada sampai sekarang. Bangsa Arab Ba'idah ini telah ada jauh sebelum Islam dan sejarah keberadaannya sangat sedikit yang dapat diketahui. Bangsa Arab Ba'idah terdiri dari kabilah-kabilah antara lain kabilah Ad, kabilah Samud, kabilah Sam, Amalikoh, dan Jadis. Diperkirakan mereka keturunan asli dari bangsa Semit. Nah, bangsa Arab Baqiyah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab Aribah atau Qotoniyah dan Arab Muta'aribah atau Adnaniyah. Arab Aribah adalah keturunan dari Qoton atau yang disebut dengan Yakzon, dan mereka tinggal di Yaman. Kabilah-kabilah Arab Aribah ini antara lain adalah kabilah Jurhum, kabilah Kahlan, dan Hindiyah. Dalam sejarahnya, mereka pernah mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang telah memunculkan suatu kebudayaan serta peradaban pada kala itu. Nah, Arab Muta'aribah berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendiami kawasan Hajaz. Disebut Muta'aribah karena nenek moyang mereka yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam, tidak berbahasa asli Arab melainkan berbahasa Ibrani. Serta mereka disebut pula kaum Adnaniyah karena salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam bernama Adnan. Akan tetapi dalam perjalanan dari kedua golongan ini saling berbaur akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam. Dengan demikian, banyak sekali terdapat suku atau kabilah Arab yang memiliki keunggulan masing-masing yang bergantung kepada aspek dari konteks sejarah, budaya, atau bahasa. Di antara kabilah Arab yang terkenal yakni Bani Quraisy, Bani Tamim, Bani Hasyim melalui Piagam Madinah. Lewat piagam itu keduanya menjadi satu dan bersama-sama masuk Islam setelah menjadi Muslim. Setelah menjadi Muslim, suku bangsa ini pun disebut sebagai kaum Ansor. Aus dan Khazraj di samping terkenal piawai dalam peperangan, keduanya merupakan masyarakat yang pandai bersyair. Di antara kaum Aus ada Qais bin Fathim yang terkenal dengan sebutan lidah Aus, dan Abu Qais bin Aswad. Sementara di antara kaum Khazraj ada Hasan bin Sabit yang terkenal gemar menyanyikan keutamaan Rasulullah SAW, juga Ka'ab bin Malik. Sebagian sahabat ulama utama Nabi merupakan orang-orang yang berasal dari suku Khazraj dan Aus dan Khazraj merupakan dua suku keturunan Ismail yang membentuk kaum Ansor. Dua suku ini sempat bersekutu dengan beberapa suku Yahudi yang tinggal di sekitar mereka di Yathrib alias Madinah. Aus dan Khazraj mempunyai hubungan yang terus bersitegang. Mereka kerap berselisih hingga suatu hari terjadi pertempuran yang berujung pada pertumpahan darah. Melihat hal ini, para pimpinan Aus pun berencana mengirim delegasi ke Mekah untuk meminta bantuan dari kaum Quraisy demi melawan Khazraj. Namun Quraisy menolak permohonan bantuan tersebut hingga Aus pulang dengan tangan kosong ke Madinah. Kedua suku yang masih berkerabat ini pun dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Bani Qainuqa, merupakan salah satu dari tiga bangsa Yahudi yang sangat memusuhi Islam bersama dengan kaum Nadir dan Quraisyah. Qainuqa sangat tidak senang dengan kabar kemenangan Islam
dalam perang Badar. Setelah pulang dari perang Badar, Nabi Muhammad sempat menemui kaum Qainuqa di sebuah pasar di sebelah selatan Madinah. Kala itu Nabi Muhammad berharap perang Badar dapat mengubah hati mereka dan mengingatkan mereka mengenai azab jika kaum tersebut membuat Allah murka. Namun dengan penuh kesombongan, Qainuqa mengklaim bakal memenangkan perang jika mereka melawan pasukan Rasulullah. Suatu ketika terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah antara pria Muslim dan Khuza'ah. Bani Khuza'ah mulai menguasai Mekah setelah mereka di bawah pimpinan Amr bin Lu'ay berhasil mengusir Bani Jurhum yang sebelumnya berkuasa di sana. Diperkirakan kekuasaan mereka berlangsung selama 300 tahun, tetapi kemudian digantikan oleh Qusay bin Kilab dan keluarganya dari Bani Quraisy. Qusay bin Kilab menikahi putri kepala suku Bani Khuza'ah dan menggantikannya sebagai pimpinan kota Mekah. Qusay selanjutnya menghimpun keluarganya dari Bani Quraisy untuk menetap di kota tersebut dan memperkuat kedudukan mereka di sana. Selanjutnya pada awal masa penyebaran Islam, tepatnya setelah diumumkannya perjanjian Hudaybiyah tahun 628, Bani Khuza'ah menyatakan diri bersekutu dengan kaum muslim Madinah. Namun pada masa Bani Abbasiyah dan lainnya, kabilah-kabilah ini yang mempengaruhi peradaban bangsa Arab baik sebelum dan sesudah Islam, baik dari segi bahasa, dialek, sastra, dan lainnya. Pada zaman sekarang, kabilah-kabilah ini sudah tidak dikenal lagi dikarenakan semua kabilah sudah membaur di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, garis keturunannya tidak hilang atau tidak terlupakan, bahkan dicatat oleh para sejarawan untuk memuliakan keturunan para nabi. Bani Nadir adalah suku Yahudi yang tinggal di Arab Utara, tepatnya di Madinah hingga abad ke-7. Suku tersebut menolak untuk masuk Islam seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad. Akibatnya, suku tersebut diusir dari Madinah. Bani Nadir dikenal sebagai suku dari bangsa Yahudi yang kaya raya. Nabi Muhammad pernah meminta bantuan kaum ini untuk membayar diat, namun pemimpin kaum Nadir, Huyai, justru berencana membunuh Rasulullah. Rencana itu diketahui oleh Jibril dan langsung disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu mengutus seorang ke benteng Bani Nadir untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah tahu rencana pembunuhan tersebut dan meminta Nadir meninggalkan wilayah karena Bani Quraisyah. Nah, kaum Quraisyah pernah mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah sehingga memicu peperangan oleh umat Islam. Kabar pengkhianatan itu disampaikan oleh malaikat Jibril yang kemudian meminta Nabi Muhammad segera menuju wilayah Quraisyah sampai meminta Rasulullah menunda salat asar. Pengepungan itu terjadi selama 25 hari. Pemuka Bani Quraisyah, Ka'ab bin Asad, yang tak tahan dengan pengepungan lantas mengajukan 3 saran kepada orang-orang kaumnya. Saran pertama yakni mengikuti ajaran Rasulullah, namun salah seorang kaum menolak dan menyatakan bakal tetap mengikuti hukum Taurat alih-alih Al-Quran. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat.